Jika beberapa tahun lalu desktop PC seringkali dijadikan peralatan tempur utama untuk urusan produktivitas, kini popularitas dan eksistensinya perlahan mulai digeser oleh keberadaan laptop yang dinilai lebih praktis digunakan. Namun laptop tak sendirian memuncaki tahta alat pendukung produktivitas. Ia ditemani oleh sebuah alat yang perkembangannya luar biasa cepat bernama tablet. Bahkan tak sedikit orang yang mulai berpikir untuk meninggalkan desktop PC maupun laptop untuk menggantinya dengan tablet yang lebih portable dan multifungsi. Dan pada video murah tapi mahal episode kelima kali ini kami akan mereview sebuah tablet termurah paling recommended untuk dibeli di tahun 2020 ini. Tak lain dan tak bukan adalah iPad 6 2018. Apa saja yang bisa dilakukan oleh tablet ini? Simak video ini lebih lanjut hanya di Gosip Tekno. iPad 6 adalah sebuah tablet generasi ke-6 buatan Apple yang pertama kali diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Pada awal peluncurannya, iPad 6 dibanderol dengan harga sekitar 6 hingga 9 juta rupiah. Di tahun 2020, tablet ini bisa didapatkan dengan harga yang hampir setengahnya saja. Mari kita lihat lebih dekat. Dari sisi tampilan, iPad 6 hampir tak memiliki perbedaan dari versi pendahulunya di tahun 2017. Di bagian belakang, tablet ini masih terbalut bodi metal dengan finishing doff dan sisi melengkung. Di bagian depan terdapat Retina display berukuran 9,7 inch dengan Touch ID khas Apple, dan iPad ini masih menggunakan Lightning port. Di bagian kamera, iPad 6 memiliki satu buah lensa utama di bagian belakang dengan resolusi 8 megapiksel dan sebuah kamera selfie dengan resolusi 1,2 megapiksel. Kamera memang bukan hal spesial di sini, namun tak ada salahnya jika kami memberikan sampel fotonya. Berikut hasilnya. Beralih ke dapur pacu, iPad 6 dibekali dengan chipset A10 Fusion yang dipadukan dengan pengolah grafis PowerVR Series 7 XT. Chipset ini sama dengan chipset yang digunakan pada iPhone 7 series. Pada iPad 6, penggunaan A10 Fusion didukung dengan RAM berkapasitas 2 GB saja. Ukuran kapasitas yang terlihat kecil untuk tahun ini ya. Apa itu RAM? iPad 6 memiliki dua jenis varian dalam dua kapasitas penyimpanan. Ada yang berjenis Wi-Fi only dan ada yang berjenis Wi-Fi seluler. Kedua varian tersebut memiliki variasi kapasitas penyimpanan 32 GB dan 128 GB. Unit yang kami review ini adalah Wi-Fi only dengan kapasitas penyimpanan 32 GB. Lalu bagaimana dengan performanya? Mari kita lakukan pengujian. Pengujian pertama kami akan melakukan benchmarking menggunakan aplikasi Antutu Benchmark versi 8. Dalam pengujian ini, iPad 6 mampu menghasilkan skor mencapai 232.000 dengan detail skor CPU mencapai 95 ribuan dan skor GPU mencapai 50 ribuan. Skor yang masih cukup tinggi untuk tahun ini, terlebih mengingat produk ini berjalan menggunakan iPadOS 13.5.1 yang sejauh ini experience-nya cukup smooth dan stabil. Pengujian selanjutnya kami akan mencoba drawing menggunakan aplikasi Procreate. Sedikit informasi, iPad 6 sudah mendukung penggunaan Apple Pencil generasi pertama. Berikut hasilnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan sesi pengujian drawing di iPad 6 2018 ini menggunakan aplikasi Procreate. Nah, di sini kami akan menggunakan tools pendukungnya, stylus, tapi bukan Apple Pencil. Nah, kami menggunakan alternatif dari Apple Pencil. Ini mereknya Gojudok. Jadi bisa dibilang ini apa ya, bukan KW juga, alternatif lah. Cuman setidaknya dia bisa merepresentasikan Apple Pencil generasi pertama, karena si stylus Gojudok ini dia hanya bisa digunakan pada iPad yang support Apple Pencil generasi pertama. Oke, langsung saja kita mulai tes drawingnya. Mungkin untuk teman-teman yang sudah familiar dengan Procreate ini sudah tahu ya, maksudnya seberapa powerful
aplikasi ini ketika digunakan untuk drawing. Ya. Oke, ini ada 10 layer di sini yang sudah kami buat, dan so far ini masih sangat lancar. Jadi ini masih sangat recommended untuk drawing dan aplikasi Procreate di iPad 6 2018. No issue, mantap. Pengujian ketiga, kami akan mencoba editing video menggunakan aplikasi LumaFusion. Berikut hasilnya. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ke sesi pengujian berikutnya. Nah, di sesi pengujian kali ini kami akan mencoba melakukan percobaan editing video menggunakan aplikasi LumaFusion. Oke, jadi di sini teman-teman bisa lihat tampilannya seperti ini, dan kami sudah menyiapkan 2 buah klip yang memiliki resolusi 4K 60 fps. Jadi nggak usah tanggung-tanggung ya, kita coba yang langsung berat sekalian. Nah, yang pertama kita masukkan dulu, kita buat dulu projectnya, kita buat dulu projectnya, kita ganti frame rate ke 60 fps, lalu kemudian kita masukkan dulu projectnya ya, kita susun enaknya berapa ya, 3-4 layar kali ya, jadi supaya nanti berat. Oke, teman-teman bisa lihat ya di sini kami sudah menyusunnya menjadi 4 layer. Nah, review renderingnya seperti apa ya? Kita lihat aja. Berjalan dengan sangat smooth ya. Ini 4K 60 fps, teman-teman bisa lihat di sini ya. Resolusinya 4096x2160, dan kami cari yang 60 fps. Lalu supaya lebih berat kita tambahkan efek-efek seperti transisi dan title. Ini kita masukkan transisi terlebih dahulu ya. Oke teman-teman, jadi di sini kami sudah menambahkan beberapa transisi. Mari kita lihat seberapa kuat dia merender fitur-fitur ini, fungsi-fungsi ini. Nah, bisa lihat ya transisinya berjalan. Nah, di situ sedikit terlihat adanya frame drop, jadi sedikit patah-patah tadi. Nah, di sini smooth. Oke, kita tambahkan title teman-teman supaya lebih berat. Overlay title. Ya, ini title sudah masuk, mari kita coba. Masih lancar ya. Masih lancar ini teman-teman. Oke, nice. Untuk editing, ini sangat nyaman. Lalu bagaimana dengan renderingnya? Sebentar. Oke, kira-kira untuk rendering ini perlu berapa lama? Kita akan lihat, kita akan hitung menggunakan stopwatch. Seperti resolusi yang sudah dimasukkan, jadi tadi kan ini 4K 60 fps, kita juga ekspor ke format 4K 60 fps. Oke. Files 4K 60 fps, ini kualitinya standar aja ya, cukup. Estimationnya sekitar 392 MB. Oke, kita ekspor langsung. My project, namanya my project ya. Kita hitung 1, 2, 3.
Oke, sudah selesai. Kita save on my iPad. Oke, kita lihat hasilnya ya. Hasilnya 372 MB. Oke, nice. Video 4K 60 fps, durasi 1 menit, bisa dirender dengan 4 layer ya, 4 layer, dan transisi title bisa dirender hanya dalam waktu 3 menit 14 detik. Kira-kira bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berkomentar. Mantap. Dan pengujian terakhir, kami akan mencoba kemampuan gaming tablet ini menggunakan game PUBG Mobile. Berikut hasilnya. Oke teman-teman, kali ini kita akan mencoba melakukan pengujian gaming menggunakan game PUBG Mobile ya, tentunya game yang tidak pernah absen dari pengujian kami. Dan kita langsung cek saja setting grafisnya dapat apa. Oke, ini smooth extreme defaultnya, kemudian mentoknya sampai mana ya, balance extreme masih dapat. Nah, HD-nya sudah tidak dapat extreme, jadi HD-nya ultra maksimal, dan HDR ultra juga pasti dapat ya. Oke, kita main seperti biasa, smooth extreme. Agak susah ya main PUBG dengan iPad nih kalau tidak terbiasa, karena kalau dipegang seperti ini pegelnya minta ampun. Oke, ini bisa gyroscope sebenarnya, tapi maaf ya, kami nggak lihat musuh. Ini bisa gyroscope, cuman kalau dengan posisinya seperti ini luar biasa berat sih. Mungkin posisi pemegangannya tidak seperti ini harusnya. Tuh. Oke, ini agak susah ya. Maksudnya sebenarnya enak secara grafis, secara sensitivity ini oke, sangat oke, khas Apple lah. Masalahnya adalah ini gedenya minta ampun. Jadi kalau dipegang seperti ini susah. Ini musuh ya. Aduh, mati lagi. Dan kalau kami lihat orang-orang yang menggunakan iPad sih biasanya mainnya begini ya, tapi nggak enak juga. Ya, serba salah teman-teman. Sorry ya. Ini jadi beban doang ini. Aduh. Ya walaupun ini cupu, tapi jangan sampai kalah juga kali ya. Oke teman-teman, kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenangkan pertandingan ini. Good. Yes. Ya walaupun beban, tapi setidaknya menang ya. KD-nya 1 ya, setidaknya kita tidak merepotkan tim ya. Kill 11 kali, mati 11 kali. Oke lah, masih bisa ditoleransi. Oke, jadi begitu teman-teman, performa iPad 6 untuk bermain PUBG Mobile so far masih sangat playable, sangat smooth di smooth extreme tanpa ada lag. Cuman masalahnya adalah iPad ini terlalu besar sebenarnya, atau mungkin kami yang salah cara mainnya. Jadi cara pegangnya maksudnya, bukan cara mainnya. Jadi untuk teman-teman yang belum terbiasa main PUBG Mobile atau main game lain dengan iPad, itu perlu jadi concern juga ya. Tapi secara performa ini masih mantap, no issue, no lag. Oke? Kembali lagi ke produk ini. Apa yang membuat iPad 6 spesial? Sampai-sampai kami menobatkannya sebagai tablet termurah paling recommended untuk dibeli di tahun ini. Ada beberapa alasan yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, dan poin pertama adalah support. iPad 6 adalah produk Apple yang diluncurkan pada tahun 2018 lalu. Dengan kata lain, usia yang dimiliki iPad ini baru 2 tahun.
Kemungkinan iPad 6 masih akan mendapat dukungan update iPadOS setidaknya hingga 3-4 tahun ke depan. Poin kedua, kompatibilitas Apple Pencil. iPad 6 adalah iPad termurah yang memiliki kompatibilitas dengan Apple Pencil. Bagi pengguna dengan orientasi multimedia production, kombinasi iPad dan Apple Pencil tentu tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Poin ketiga, performa. iPad 6 jelas memiliki performa yang masih mampu melahap semua kebutuhan produktivitas dan gaming yang ada saat ini untuk tingkat menengah hingga berat bahkan dengan varian terendah sekalipun. Menurut kami, ini adalah salah satu value deal yang cukup kuat. Poin terakhir, harga. Semua kelebihan yang kita temukan di iPad 6 tersebut bisa ditebus dalam kondisi bekas dengan harga mulai dari 3 jutaan dan kondisi baru dengan harga mulai dari Rp4.500.000 saja. Kami sendiri mendapatkan unit ini dalam kondisi bekas dengan harga 3,8 juta dengan kondisi full set. Bayangkan saja, dengan budget 3 jutaan, iPad 6 mampu digunakan untuk drawing layaknya pentap seharga 5 jutaan, editing video dengan performa setara laptop 10 jutaan, dan gaming di smartphone seharga belasan juta. Worth it bukan? Itulah video murah tapi mahal episode kelima dari Gosip Tekno kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mengikuti update gosip dan berita terbaru seputar teknologi. Salam Gosip Tekno.